Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Aulia dengan NIM 2042149. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas di mata kuliah Media dan Sumber Belajar MISD dengan dosen pengampunya Bapak Jatra Victoria, MPD. Materi yang dibahas kali ini adalah mengenai merancang dan mengoptimalkan sumber belajar. Dalam pembelajaran modern, sumber belajar tidak lagi dipahami hanya sebagai buku paket. Sumber belajar adalah apapun yang dapat membantu siswa memahami konsep. Tantangannya bukan kekurangan sumber, tetapi bagaimana merancang dan mengoptimalkannya dengan benar. Lalu, apa itu sumber belajar? Sumber belajar mencakup segala hal baik buku, video, infografik, lingkungan sekitar, bahkan orang yang ahli di suatu bidang. Jadi, sumber belajar tidak harus hal yang mahal atau keren. Yang paling penting adalah relevansi dan manfaatnya bagi tujuan dan pembelajaran siswa. Prinsip merancangnya, saat merancang sumber belajar ini ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Sumber tersebut harus relevan dengan kompetensi yang akan dicapai, menggunakan bahasa yang sesuai usia siswa, dan berbasis informasi yang benar. Selain itu, tampilannya harus menarik dan mudah diakses, biar kalau tidak sesuai dengan karakteristik siswa, sumber yang bagus secara teori bisa jadi tidak efektif. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam merancang hal tersebut? Proses merancang sumber belajar dimulai dari analisis kebutuhan apa yang siswa kesulitan paham, apa tujuan pembelajarannya. Setelah itu, guru memilih format yang sesuai dari kesulitan-kesulitan tadi. Misalnya, video atau konsep abstrak atau permainan untuk melatih keterampilan. Lalu, konten yang disusun bertahap dari sederhana ke kompleks. Setelah jadi, sumber ini perlu diuji di kelas, dievaluasi, lalu diperbaiki. Cara mengoptimalkan sumber belajar yaitu berarti memastikan sumber tersebut benar-benar digunakan secara efektif. Guru tidak cukup hanya membagikan video atau modul. Harus ada panduan, pertanyaan memicu, dan aktivitas yang membuat siswa memproses materi. Perpaduan antara teks, audio, dan visual terbukti meningkatkan pemahaman karena memenuhi berbagai gaya belajar. Peran guru juga nggak kalah penting di sini. Kenapa? Karena guru menjadi kurator yang menyeleksi informasi terbaik, sekaligus fasilitator yang mengarahkan bagaimana sumber tersebut digunakan. Guru juga perlu membantu siswa membedakan informasi yang valid dan tidak valid, terutama di era sekarang yang banjir informasi. Lalu, ada beberapa tantangan dan solusinya. Karena tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai dan tidak semua sumber online itu berkualitas. Diikuti oleh juga guru sering kekurangan waktu. Nah, jadi solusi dari tantangan itu adalah menggunakan sumber yang open source, lalu berkolaborasi antar guru, dan membuat materi yang sederhana tapi tetap efektif. Jadi prinsipnya yaitu fokus pada tujuan, bukan hanya tren. Jadi kesimpulan dari materi ini ialah merancang dan mengoptimalkan sumber belajar bukan tugas tambahan, melainkan bagian dari proses mengajar itu sendiri. Sumber belajar yang tepat tidak hanya membantu siswa memahami materi, tetapi juga membuat proses belajar lebih hidup dan bermakna. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, Bunga Aulia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.